Gini. Kedengeran Kak ya? Kedengeran lah ya. Oke. Oke. Jadi sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat, iman, Islam dan ihsan kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini dalam kondisi yang insya Allah sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah, sholawat serta salam kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin insya Allah. Hari ini kedatangan tamu Mualaf Center Yogyakarta, Mbak Genoveva Maharani Seipi. Iya, Seipi itu apa? Marga? Bukan. Sok tahu ya saya. Didampingi banyak sekali nih keluarga yang hadir, gitu ya. Ini yang baru in frame sebagiannya di balik kamera. Mbak Eva panggilannya ya? Iya, Eva. Mbak Eva datang ke sini maksud dan tujuannya untuk apa, Mbak? Saya tanya dulu. Untuk mu'alaf. Untuk masuk Islam ya, syahadat. Saya tanya lagi, apakah ada paksaan sebelumnya? Tidak sama sekali. Ini dari hati saya. Benar ya? Iya. Tidak ada yang mengintimidasi ya di ruangan ini ya? Tidak ada. Kalau ada ngomong sekarang. Tidak ada ya? Oke. Enggak. Nggak ada ya. Atas keinginan Mbak Eva sendiri? Iya. Oke. Sebelumnya beragama? Katolik. Ya. Orang tua masih dua-duanya? Masih. Katolik juga? Ya. Keluarga semua Katolik? Ya. Tahu Mbak Eva mau masuk Islam hari ini? Tahu. Tidak ada masalah ya? Tidak ada. Tidak ada konflik? Tidak ada. Baik, insya Allah. Ini keputusan yang insya Allah menjadi keputusan Mbak Eva dan kita berharap ini menjadi iman agama yang akan Mbak Eva pegang nanti sampai insya Allah akhir hayat Mbak Eva nanti ya. Jadi Mbak Eva bisa pegang satu suratnya. Kita bisa mulai dulu ya prosesi pensyahadatannya. Kita bisa sama-sama ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mbak Eva nanti ikuti saya ya, pelan-pelan, enggak usah terburu-buru. Nanti Mbak Eva bisa baca sini, dari sini, terus ke sini, sampai sini, paragraf sini. Oh ya. Untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing. Mbak Eva ikuti setelah saya. Ya. Paham ya? Oke? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Genoveva Maharani Seipi, Yogyakarta, 3 Januari 2001. Mahasiswa dan agama sebelumnya adalah Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri saya bahwa mulai hari ini Jumat 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah 6 Oktober 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan saat ini saya menyatakan akan memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, stop dulu. Ikuti saya ya, dengarkan baik-baik, diulangi setelah saya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Ulangi sekali lagi ya. Ikuti setelah saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Sedikit lagi ya, Ya. dibaca. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, 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 amin. Masya Allah. Selamat, Mbak Eva. Gimana? Alhamdulillah ya. Semoga istiqomah. Silakan. Mari kita baik sama-sama ketemu. Oke. Mari. Alhamdulillah. Insya Allah. Udah lega? Udah. Gimana perasaannya sekarang? Barusan bersyahadat. Dingin. Apa? Gimana? Agak deg-degan. Tapi lega rasanya. Sudah lebih ini ya, Iya. tenang ya. Alhamdulillah. Pernyataannya cukup singkat. Mungkin tadi dari pembacaan surat pernyataannya cuma 5 menit. Tapi ini jadi pintu gerbang pertama untuk Mbak Eva. Ya. Karena selanjutnya Mbak Eva sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam seperti yang tadi Mbak Eva ikrarkan ya. Iya. Kita dengar semuanya di sini sebagai saksi. Kalau orang Islam tuh ada rukun Islam. Ya. Rukun Islam yang pertama syahadat. Baru saja tadi Mbak Eva sudah jalankan Iya. ya. Yang kedua sholat. Sudah tahu sholat sehari berapa kali? 5. 5. Masa? Benar? Iya, 5. Ngetes aja. 5 kali sehari. Kalau kemarin mungkin seminggu sekali ya. Iya. Apa 2 kali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kadang berangkat, kadang enggak gitu ya. Kalau ini nanti sehari 5 kali. Itu yang wajib. Iya. Belum setelah itu ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya ya. Iya. Tapi Mbak Eva berkewajiban untuk saat ini menjalankan dan belajar untuk yang 5 waktunya dulu. Iya. Gitu ya. Yang ketiga dari rukun Islam itu puasa. Nanti saat bulan Ramadan Mbak Eva sudah harus menjalankan puasa wajib ya. Iya. Kalau nanti terhalang ada haid ya harus diganti di lain hari gitu ya. Lalu setelah itu ada zakat dan haji. Tapi Islam tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya lagi. Kita ada syariat, ada muamalah, harus belajar akidah juga sebagai pondasi. Ya, apalagi konsep ketuhanan yang di agama sebelumnya jauh berbeda dengan konsep agama yang ada di Islam. Ya, ini yang perlu dipahami. Sebelumnya gereja gimana, Mbak? Di Bintaran. Bintaran. Iya. Ya, artinya kan harus memahamkan Mbak Eva dulu konsep ketuhanannya dalam Islam seperti apa. Tuhannya tuh cuma satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hanya kepada Allah kita mengadu, meminta, mohon gitu ya, minta ampun juga. Artinya tidak ada selain itu. Berbeda ya dengan yang sebelumnya ya. Nah, itu yang perlu dipahami, karena kalau kita mau bangun rumah, kalau pondasinya nggak kuat, kira-kira gimana? Rumahnya gampang roboh nanti. Hancur, ya, karena angin, rubuh ya. Dan nggak mungkin juga saat baru masuk Islam langsung disodorin Quran, harus bisa baca, nggak gitu juga ya. Artinya kalau mau bangun rumah betul-betul dari pondasinya, nggak bisa langsung ditempel jendela, nggak bisa langsung dibikinkan atap, tapi pondasinya dulu dikuatkan. Mbak Eva jangan
takut nanti aduh abis ini harus bisa baca Quran gitu ya. Iya. Enggak ya. Tapi sholatnya dulu yang harus dipelajari gitu ya. Karena untuk menghafalkan aja tuh kita kan perlu waktu ya. Iya. Di usia Mbak Eva masuk Islam kan pasti yang ada di pikirannya tidak seperti anak-anak SD yang baru belajar gitu ya. Pasti sudah banyak pikiran yang lainnya. Proses menghafal juga akan lebih memakan waktu. Artinya harus sabar dalam belajar gitu ya, jangan bosan. Iya. Gitu ya. Benar loh? Iya, benar. Ini banyak saksinya nih. Gitu. Nanti setelah ini sampai rumah mandi wajib karena sunnah. Oh, iya. Yang setelah bersyahadat disunahkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Oh, iya. Udah tahu belum? Mandi besar. Belum. Wudhu sudah tahu belum? Dikit. Iya. Saya review sedikit ya. Dihafalkan ya. Pertama nanti sebelum, kalau kerannya ada di luar, biasanya kalau wudhu, kalau kerannya di luar boleh langsung baca bismillah. Tapi kalau kerannya ada di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, bismillahnya di luar. Oh iya. Ya? Iya. Gitu. Bismillah dulu, setelah itu mulai dengan sama seperti kita wudhu dulu. Pertama ya, ini mandi wajibnya dulu ya. Iya. Tangan dulu, kanan semua dimulai dari sebelah kanan. Oh iya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, bersih, kuku tidak boleh panjang ya. Iya. Setelah itu apa? Kumur-kumur. Iya. Kumur-kumur 3 kali. Setelah itu juga membersihkan lubang hidung. Iya. Membasuh wajah 3 kali. Setelah itu membasuh tangan sampai ke siku 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu membasuh kepala, Oh iya. dibasuh ke belakang, lanjut ke daun telinga. Sekali aja. Oh iya. Sekali aja. Setelah itu apa? Harusnya kaki. Ya kan kalau wudhu, kakinya nanti dulu. Mandi dulu, keramas dulu, bersih semua, bilas. Kalau mau keluar kamar mandi, baru kakinya dibasuh. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya semana Mbak? Mata kaki dilebihkan sedikit. Oh iya. Jadi nggak perlu kalau di luar sampai ke atas dicincin, nggak perlu ya. Oh, iya. Ini banyak loh Bu ya kan kejadian kalau kita di public area tempat wudhunya kita tuh sampai di lutut, atas lutut itu nggak perlu ya. Mata kaki dilebihkan sedikit, paling 3 jari. Iya. Sini ya, di sini cukup dibasuh. Selesai langsung sholat. Berarti ini sudah wajib menjalankan sholat zuhur. Oh, iya. Zuhur ya? Iya, masih. Ini karena kan setelah zuhur ya, syahadatnya ya, masih jamnya zuhur, nanti sudah harus menjalankan sholat zuhur. Iya. Gitu. Nanti masuk asar juga. Mbak belum bisa bacaannya, gerakannya dulu. Oh iya. Ya, Iya. gerakannya dulu. Nanti pelan-pelan lama-lama apal. Terus gimana Mbak cara ngapalin bacaannya? Pelan-pelan. Al-Fatihah dulu, surat pendek, nanti disambung dengan doa-doa yang memang harus dibaca saat sholat. Gitu ya? Iya. Nanti berarti sudah zuhur, nanti juga asar, terus begitu. Maghrib, gitu ya? Iya. Baik. Ada yang mau ditanyakan Mbak Eva? Belum ada. Belum ada? Masih blank? Masih bingung? Nggak usah sungkan bertanya. Nah, tuh, nggak usah sungkan bertanya. Nanti di rumah, aduh nyesel tadi nggak nanya gitu, enggak ya? Jadi ini gimana? Oh iya, ini pertanyaan basic sebetulnya ya. Kenapa memilih Islam, Mbak? Apa yang membuat Mbak Eva akhirnya mantap? Sebenarnya dulu tuh dari kecil itu emang sekolahnya negeri ya. Sering nginep di rumah teman juga. Terus ikut puasa, ikut sholat juga kadang. Ikut TPA juga. Terus di sekolah karena negeri, terus kalau doa kan pagi-pagi itu ada doa Islamnya itu bersama-sama membaca. Oh, di kelas ya? Jadi hafal gitu kadang-kadang. Terus dulu tuh waktu suka nulisin buku Bismillahirrahmanirrahim. Kalau SD itu kan dari ini ya, dari sini, dari pojok kanan itu. Terus sering nulisin, terus jadi nulis-nulis gitu. Terus ya emang tertarik. Sebenarnya ya mungkin karena keluarga saya Katolik ya, jadi saya nggak berani mengucapkan juga. Kadang juga sering juga kalau ngejob pakai hijab. Kalau ngejob pakai hijab, tapi ya itu juga diem-diem, jadi orang tua juga nggak tahu juga. Ya job apa nih? Misal ini kita kan sering make up. Oh iya,
MUA gitu. Iya. Oh gitu, ya. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi tidak asing ya dengan Islam ya, dari Iya. kecil sudah punya teman-teman komunitas yang memang Islam gitu ya. Kadang juga karena teman kuliah ini banyak yang merantau terus jadi ikut puasa juga kemarin. Sudah sempat ikut puasa? Iya, sempat. Insya Allah, Alhamdulillah. Oke. Sudah. Ditanda tangan dulu Oh iya. suratnya. Di sini kena materai ya, sama nama jelas. Kenapa nggak dari tadi? Baik, prosesnya sudah selesai. Ini ada sedikit bingkisan untuk Mbak Eva dari Mualaf Center Yogyakarta. Ada mukena, ada gamis, ada kerudung, ada sajadah, kaos kaki, Al-Quran, Iqra. Dan ini juga kami harus sampaikan, ini zakat mal yang khusus untuk teman-teman mualaf, jadi memang harus kami salurkan. Ini bisa diterima. Terima kasih. Dan ini bisa dibawa juga untuk Mbak Eva. Buku hijau. Oh iya, oke. Jadi nggak ada ya. Untuk selanjutnya Mbak Eva nanti ini kami tahan dulu suratnya. Mbak Eva nanti bisa ikut bimbingan dulu dengan kami di sini. Paling tidak untuk kami bisa berikan ini, Mbak Eva nanti dites untuk wudhu, gerakan sholat, dan bacaannya. Oh iya. Ini 3 ini ya, nanti bisa dipelajari dan kami menyediakan bimbingan di sini. Jadi kalau Mbak Eva berkenan, besok hari Ahad, Minggu, bisa datang ke sini sekitar jam 10. Iya. Gitu. Iya. Bisa? Apa Bisa. ngejawab? Enggak. Hari Minggu? Nanti yang ngejawab yang lain aja. Masa, yang bener loh. Iya. Ini timnya kan denger semua ini. Kalau nanti mau di lain hari, tidak harus hari Ahad, tidak harus hari Minggu, boleh ya. Karena kan pasti pekerjaannya lebih banyak di hari itu ya. Iya, hari saya paham juga. Oke. Jadi nanti bisa janjian dengan saya. Nanti bimbingannya bisa dengan saya atau dengan teman yang lain, gitu ya. Kemarin saya kan juga bilang sebenarnya mualaf itu di mana aja ikrarnya kan sama aja, selama niatnya baik dari tempat yang baik. Namun kemarin saya sampaikan kenapa di Mualaf Center, karena banyak yang alumni seperti kamu banyak di sini. Artinya akan banyak dapat bimbingan share yang mana memang orang-orang yang memang pernah sebelumnya sama. Itu. Jadi mensadarkan juga sama. Nah, kalau itu dia, itu makanya kan saya mengarahkan ke sini. Iya Bapak, insya Allah kalau dari kami senang sekali kalau teman-teman mau bimbingan di sini gitu. Artinya kan setelah syahadat tidak lantas lepas begitu saja ya Pak ya. Karena kami juga menjadi tanggung jawab sebetulnya, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga insya Allah di hadapan Allah kita juga akan bersaksi gitu Pak. Karena takutnya banyak atau ada beberapa kasus yang teman-teman mualaf ini tidak didampingi, akhirnya bingung. Terus ujung-ujungnya balik lagi karena tidak dapat apa-apa gitu. Itu yang kami sebetulnya khawatirkan. Dan insya Allah dari tim Mualaf Center Yogyakarta siap untuk bimbingan sampai Mbak Eva bisa. Gitu ya? Iya. Tadi poinnya tadi untuk wudhu, gerakan sholat, dan bacaan sholat. Ini 3 ini dulu saja, nanti bisa kami berikan untuk sertifikatnya. Untuk selanjutnya Mbak mau lanjut bisa baca Iqra, silahkan. Itu semuanya free, semuanya gratis Pak, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi insya Allah tidak ada alasan untuk tidak datang. Oke? Iya.
Gitu. Pokoknya semangat belajar untuk Mbak Eva, untuk kita semuanya. Islam tuh nggak selesai dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, nggak seperti itu ya. Tapi ada bab-bab lain yang memang kita juga harus paham. Begitu ya Mbak Eva? Iya. Sudah senang? Senang. Harapannya ke depan apa setelah ini? Menjadi yang lebih baik Menjadi untuk agama Islam. Apalagi setelah itu Bisa targetnya menjalankan apa? ajaran-ajaran Islam yang ada dan taat tentunya. Iya. Amin, amin, insyaallah. Ini teman-teman seperjuangan ya? Iya. Teman-teman seperjuangan. Gimana Mbak? Senang ya? Terus apa lagi? Sebelumnya berarti kalau ngejab tetap pakai jilbab juga? Kadang. Karena kadang kan ada yang tipikal dari keluarga itu meminta untuk tim-timnya berhijab. Oh gitu. Iya. Oh ada ya begitu ya? Ada. Kayak misal ngejob di pondok pesantren kan otomatis kita harus mengikuti Aturannya gitu, di iya. situ ya harus berhijab. Sebenarnya dia udah terbiasa sih, kayak misal kaget atau apa udah bilang astagfirullah, Iya, terus kayak udah sering. Iya, udah sering banget, makanya kayak fakta tinggal asyhadu aja loh gitu. Ada pun ditanya, paksaan nggak pakai Kamu nggak hijab? dipaksa aku ke Enggak. Ini nggak dipaksa, ini ada 1, 2, 3 itu. Enggak. Malah kadang minta sendiri, minta hijab. Iya, jadi kita tuh kadang nggak tahu kalau misal dia pakai hijab gitu tuh. Saya sampaikan begini, ketika besok kamu menikah, setelah menikah maka kecantikan kamu tuh hanya milik suamimu. Itu, maka dari itu tutuplah, karena yang berhak melihat tuh hanya suamimu. Itu isi kemarin saya sampaikan sedikit. Mantap Pak, pesannya luar biasa ya nggak? Iya. Kamu kan Katolik ya? Iya. Sama kita dulu ya. Iya. Sama saya, tapi kan saya udah lama duluan gitu kan. 10 tahun lalu lah Pak saya gitu kan. Jadi sekarang sudah tidak disebut lagi mu'alaf gitu ya, sudah muslimah insya Allah gitu ya. Saya mau tanya, pernah nggak lihat gambar, foto atau patungnya Bunda Maria nggak pakai kerudung, nggak pakai tudung? Pernah nggak? Pernah lihat. Apa Bunda Maria tuh rambutnya bob, rebonding, panjang gitu ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Dalam agama sebelumnya pun perempuan itu dimuliakan, gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang menjadi trigger dulu saya masuk Islam tuh karena baca Alkitab, bukan karena tahu Islamnya. Itu ada hal-hal yang di dalam Alkitab yang justru orang-orang Islam yang lakukan, bukan Nasrani gitu. Itu yang membuat saya akhirnya, kok yang Islam lebih Kristen daripada yang Kristen, kok yang Islam lebih Katolik daripada yang Katolik, iya kan? Orang Islam pakai kerudung loh, di Alkitab ada. Orang Islam nggak makan babi, di Alkitab pun ada. Orang Islam melarang adanya riba, praktek riba, Alkitab pun ada di SGL. Artinya kan orang-orang Muslim ini jauh lebih Nasrani daripada orang Nasrani sendiri, gitu ya. Ini nanti di-cut mungkin. Nanti saya diprotes. Saya diprotes nanti gitu ya. Artinya ada hal-hal yang memang kadang Allah tuh kasih kita petunjuk, tinggal kitanya peka atau enggak, kita terima atau enggak gitu ya. Kadang yang orang Muslim dari lahir pun tidak sedalam itu memahami Islam gitu. Artinya bersyukurlah Mbak Eva bisa bertemu dengan saudara-saudara, kawan-kawan, keluarga yang baik yang bisa mungkin nanti mengarahkan Mbak Eva lebih mengenal lebih jauh tentang Islam gitu ya. Oh iya, Enggak benar. kenapa Mbak? Tahu nggak kalau mau jadi Enggak tertarik gitu. Udah feeling kayaknya. Udah feeling deh. Saya nggak pakai feeling dulu, saya makan semua ya. Ya honestly itu enak gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya disuruh pilih itu, ya itu enak, itu paling enak. Tapi itu kan ujiannya. Iya. Dalam Islam itu ujiannya itu. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, nggak ada tapi, nggak ada nanti, nggak ada ini, nggak ada alasan, nggak boleh ya sudah stop, nggak boleh gitu. Artinya
Mungkin kalau dibandingkan agama sebelumnya, Islam ini banyak sekali aturan, banyak sekali syariat, banyak sekali apa yang ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu, ini halal, ini haram, gitu ya. Ini syubhat, ini nggak boleh gitu ya. Artinya setelah ini Mbak Eva akan lebih paham lagi pelan-pelan gitu ya. Jangan hanya Islam itu mudah, tapi jangan bermudah-mudah, gitu ya. Jangan menganggap semua aturan ini jadi beban. Jangan menganggap semua ini memberatkan kita. Kalau dianggap seperti itu akan berat jalaninnya. Tapi kalau kita menjalankannya karena perintah dari Allah, ikhlas, ridho, dijalankan, insya Allah kita jalannya lebih enak, gitu ya. Saya nggak bilang ringan loh ya. Iya. Gitu, tapi kita akan jalannya lebih. Ya. Dan jangan kaget juga nanti setelah ini mungkin ada ujian-ujian yang Allah kirimkan untuk Mbak Eva. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak dikatakan seseorang itu beriman jikalau ia belum diuji. Mbak Eva mau masuk SD, naik ke SMP, ada ujiannya nggak? Ada. SMP ke SMA ada ujiannya. SMA mau masuk universitas pun pakai ujian. Nanti mau wisuda pun ada ujiannya, ada sidangnya. S2 nanti ada tesis gitu ya. Artinya setiap naik tingkat, naik level, ujiannya makin berat apa makin mudah? Makin berat. Nah, itu. Jadi harus siap-siap ya. Nggak cuma Mbak Eva aja, kita semua di sini. Saat naik sudah ada di level berikutnya, ujiannya akan makin berat, makin berat, makin berat. Tapi insya Allah, Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Gitu. Sudah, Mbak? Tidak bisa berkata-kata mungkin? Speechless. Ada ininya nggak sih? Ada mungkin grup WA? Oh ada Pak, Nah, ada. Bisa. Biasanya kami kumpulkan semua di situ teman-teman mualaf. Artinya Mbak Eva nggak sendirian, banyak teman-teman yang punya pengalaman, experience yang sama, posisi yang sama, kondisi yang sama. Nanti bisa sharing, bisa ngobrol gitu ya. Besok kalau bisa datang pas hari Ahad jam 10. Ada yang lain, tapi kalau untuk bimbingannya satu pembimbing, satu mualaf. Oh iya. Jadi teman-teman mualaf yang lainnya juga akan di handle sama teman-teman yang lain. Jadi kami memang tidak membuat kelas karena kan mualaf ini datang kadang setiap hari kan Pak. Kalau kita buat kelas yang ini sudah di bab sekian, yang ini baru masuk, kita kan nggak mungkin mengulang dari awal. Jadi satu pendamping, satu mualaf. Jadi lebih private itu. Dan biasanya kalau ada pertanyaan tidak canggung untuk bertanya kalau satu orang satu pembimbing gitu ya, Mbak Eva ya. Jadi saya rasa itu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari yang lain? Tadi yang bertanya ada biayanya nggak sih, Om? Setahu saya tidak ada biaya administrasi. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, sifatnya mungkin sodako. Kalau memang ada, mungkin sifatnya sodako. Saya bilangnya gitu. Jadi kalau memang nanti ada sodakohnya, ya kamu siapkan seikhlas kamu aja. Gitu. Baik. Memang tidak ada biaya sama sekali Bapak, mulai dari awal prosesi sampai nanti bimbingan pun tidak ada biaya apa-apa. Jadi kalau Mbak Eva mau bersedekah, mau infak, kita siapkan itu kotak amal digital, bisa di-scan barcode-nya. Jadi bisa langsung ke rekening yayasan gitu ya. Jadi lebih enak ya Bapak, lebih transparan juga karena langsung ke rekening yayasan. Tidak secara personal gitu. Malah iya, harusnya mualaf kan yang dapat zakat gitu ya kalau dalam ini aturannya asnaf. Ada zakatnya. Namun ya itu tadi pengen ini ya. Nanti kan sifatnya sodako. Sodako kan kembali ke dia lagi. Iya. Kembali ke dia. Betul. Monggo silahkan bisa lewat situ. Tapi memang kita memahami bahwa mualaf ini menjadi salah satu dari 8 asnaf yang berhak mendapat zakat gitu ya. Jadi tidak apa-apa Mbak Eva, mau infak sodako silahkan, mau ke sini boleh, mau ke tempat lain juga boleh. Artinya ini kan jadi amal kebaikan untuk Mbak Eva sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Sudah? Atau itu harapannya apa ini belum
Aduh, langsung deg-degan. Aduh, aku ditanya. Kayak ujian, Pak. Satu-satu deh, apa harapannya? Doa atau harapan untuk Mbak Eva? Mumpung di momen yang Masya Allah nih, kayaknya nggak ada hijab nih. Banyak doanya langsung naik nih. Insya Allah. Kalau untuk harapannya sendiri sih semoga Eva istiqomah ya. Karena emang kalau untuk masuk itu gampang, tapi untuk mempertahankan di dalamnya itu yang mungkin agak susah. Ya besok kalau misal nemu kesulitan kita rela kok kayak di sharing-sharingin gitu. Intinya gitu aja sih, sama semoga lancar semuanya wis. Terharu sih. Saya tadi mengira lingkungan kerjanya maksudnya yang seiman sama dia, tapi kaget sih kan. Kok pada musuh Kita tuh sebenarnya udah sering kalau misal apa sih lagi makan gitu kan, doanya dia beda sendiri kan. Sampai tak bilang, "Fa, kamu tuh doanya panjang banget kok yo eling." Gitu, maksudnya tuh kayak ini, terus sering kayak guyon-guyonan, "Ayo Fa, asyhadu gitu. Makanya nggak nyangka aja Eva sampai di tahap ini tuh seneng banget sih, seneng, bangga, terharu. Ya, Masya Allah. Untuk Ibu mungkin harapannya untuk silakan Bu, ini mic-nya Bu. Sampaikan saja Bu. Di momen ini Bu. Iya, sangat terharu lah. Iya. Ya. Terima kasih. Itu harapan saya. Sampingnya Mbaknya mau nggak? Silakan. Di sini harapan saya untuk Eva kedepannya, semoga Eva menjadi lebih baik, terus ikhlas dalam menjalankan segala hal di dalam ajaran agama Islam. Nanti kalau misal mau belajar tentang ajaran agama Islam bareng-bareng dengan kita juga boleh, karena saya menyadari saya juga masih kurang dalam ilmu agama Islam itu. Jadi ya semangat ya Fa. Sorry aja ya Mbak. Iya. Semangat ya Eva. Kita belajar bareng-bareng. Pokoknya kita nemenin kamu buat bisa menjadi yang lebih baik lagi dengan agamamu yang sekarang. Jadi sampai tim sudah diwakilkan ya. Oke. Biar kelihatan. Masih ya, Bu? Masnya mungkin Iya. boleh atau Bapak? Bapak aja langsung, Oh iya. Bapak. Nah, Bapak boleh, Bapak silakan. Oke. Ini mic-nya. Ya. Ya, tadi sempat sebelum sholat Jumat. Ya, tadi sambil menunggu azan sholat Jumat tadi, terus ada beberapa yang saya sampaikan karena ya di Islam itu kalau dibilang jalan menuju ke surganya sulit, memang sulit. Selama memang ya kalau memang hatinya nggak kuat ya jadi terasa sulit. Sholat itu paling sekitar 5 menit 5 kali sehari. Artinya dalam sehari itu hanya sekitar totalnya 25 menit. Tapi banyak orang yang berat menjalankannya, karena memang godaan setannya juga berat sekali untuk menghalangi orang untuk sholat itu. Namun ada bagi perempuan ada juga jalan yang mudah untuk mencapai surga, yaitu cukup dia jadi istri yang soleha di rumah, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, dan mendidik anak-anaknya. Itu sudah menuju jalan yang mudah untuk menuju ke surga. Itu tadi yang saya sampaikan sekilas kepada Eva. Ya, harapannya nanti banyak yang ilmu dan wejangan yang mungkin nanti bisa didapatkan, baik dari keluarga saya maupun dari teman-temannya. Demikian. Ya. Monggo. Ya, harapan saya yang jelas Eva insya Allah bisa istiqomah yang di agama yang sekarang,
ya kita bareng-bareng belajar. Maksudnya semua, ya kayak saya juga pribadi, semua masih mau belajar dalam hal apapun lah ya, dalam hal apapun tentang agama juga semua masih mau belajar. Tapi sekiranya memang ada yang perlu memang pengen ditanya mungkin sama orang lain sungkan, tapi sama teman-teman yang lebih sering ketemu lebih enak ngobrolnya, ngobrol aja nggak apa-apa. Tanya, Mas kalau ini gimana, kalau bisa saya bantu jawab ya saya jawab yang saya bisa. Tapi memang perlu yang lebih detail, lebih maksudnya lebih sesuai dengan ini, nanti mungkin Eva bisa nyari guru yang memang bisa membimbing dia lebih baik kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kita semua, untuk Eva tuh tentunya ya ikut senang ya, alhamdulillah ya. Udah, saya udah diwakilkan dulu. Alhamdulillah sudah dapat doa wejangan ya dari semua yang mengantar. Mudah-mudahan ini bisa Mbak Eva jadikan penguat ya setelah ini. Dan Mbak Eva setelah ini juga rajin-rajin belajar, jangan malas untuk belajar ya Mbak Eva. Iya. Biasanya nih teman-teman kalau udah males menyerang tuh sudah keterusan gitu ya. Itu nanti saya tunggu datang ke sini untuk bimbingan. Mau ajak teman-teman juga boleh. Iya. Gitu ya. Boleh datang aja. Nanti ada kajiannya juga, pengisinya juga, materinya juga ada. Insya Allah bisa mengupgrade tidak hanya ilmu tapi juga iman. Gitu ya. Mungkin itu dari kami, dari tim Mualaf Center Yogyakarta. Sudah jelas ya Mbak Eva ya? Sudah, nanti bisa kita tukeran kontak. Saya masukkan ke grup nanti. Besok hari Minggu bisa datang di jam 10 pagi. Gitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai pensyahadatannya hari ini. Tadi jam 8 pagi ada yang bersyahadat juga, perempuan juga, dosen dari Jakarta. Iya, dosen. Agama sebelumnya Katolik juga, dari Jakarta sebetulnya Pak. Di Jogja ini cuma sebentar dan menyempatkan untuk syahadat di sini, Masya Allah. Balik lagi ke Jakarta ini orangnya. Itu. Jadi Masya Allah ya, Allah tuh kalau sudah memberikan hidayah, buru-burulah kita ambil ya. Gitu. Dan bagaimana cara mempertahankan iman ini. Baik, mungkin itu dari kami. Saya mewakili tim mengucapkan mohon maaf kepada ibu, bapak, dan teman-teman semua jikalau ada kekurangan dari awal tadi penyambutan sampai akhir prosesi. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini tidak jadi pertemuan terakhir kita. Amin. Insya Allah mungkin kita bisa ketemu lagi di hari, di tempat, dan waktu yang lebih baik lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Terima kasih kepada semua sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang sudah mendukung dan support dakwah ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa dulu ya, Mbak Eva ya. Berarti sudah lulus ya? Belum. Skripsi ini. Oh, baru skripsi.